Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Prihatin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai 5 tipe dasar dari bahasa C++. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah pertama structure, kedua union, yang ketiga enumerasi, yang keempat type F, dan yang kelima adalah bit field. Nah, tentu saja sebelumnya di sini saya sudah membahas satu buah project baru dengan nama struktur dan satu file dengan ekstensi struktur.cpp. Kemudian sini struktur merupakan sebuah kelompok data, pengelompokan data. Struktur pengelompokan, maksud saya pengelompokan sebuah variabel, beberapa variabel dalam satu buah nama. Sehingga di sini seperti kita membuat sebuah tipe data baru, namun di sini tipe data tersebut bisa mengakses variabel-variabel di dalamnya. Nah, variabel-variabel pembentuk struktur itu disebut dengan anggota struktur. Nah, langsung saja kita buat programnya. Karena kita pasti menggunakan input-output, maka kita perlu memasukkan library input-output yaitu IOStream. Kemudian kita juga perlu menambahkan using namespace std, di mana di sini dia sebagai penghubung antara library dengan compiler. Nah, setelah itu kita buat di sini kita buat dia nilai keluaran yaitu return 0, kemudian kita berikan dia system pause. Nah, deklarasi struktur itu seperti berikut. Kita buat struct perintahnya, kemudian nama strukturnya misalnya di sini mahasiswa. Nah, di sini kita masukkan dia variabel-variabel yang ditampung, yaitu misalnya di sini name, kemudian nama. Nah, di sini misalnya nama panjangnya 25. Nah, di sini untuk inisialisasi struktur, maksud saya penggunaan struktur itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara terpisah, di mana kita perlu memberikan nama strukturnya terlebih dahulu, kemudian nama variabel yang mendukung struktur tersebut. Nah, misalnya di sini adalah data mahasiswa seperti itu. Nah, di sini bisa juga langsung di belakang tanda kurung kurawal di sini. Nah, seperti ini. Ini juga sudah termasuk penggunaan struktur, tapi dia secara langsung. Seperti itu. Nah, kita menggunakan opsi yang pertama ya. Kita menggunakan yang terpisah saja. Seperti ini, data mahasiswa. Maaf, kurang tanda titik koma. Kemudian kita akses, kita masukkan nilainya. Kita akses variabel itu dan kita berikan nilai. Misalnya di sini dengan input output masukkan name. Kemudian kita chain atau input, kita masukkan ke dalam data mahasiswa di mana dia adalah struktur mahasiswa, dan kemudian mengakses variabel name. Begitu juga dengan nama. Kita berikan dia perintah untuk memasukkan nama, kemudian kita akses, kita masukkan dalam variabel data mahasiswa yang mengakses variabel nama. Kemudian kita coba untuk menampilkannya. Menampilkannya dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan dot. Kemudian namanya,
kita berikan dia ENDL sebagai endline. Kemudian kita coba untuk eksekusi. Nah, di sini misalnya kita masukkan NIM 490.120.68 dengan nama Sukipah. Nah, maka di sini akan tampil NIM dengan yang sudah diinputkan dan nama seperti yang sudah diinputkan. Nah, kita langsung ke topik selanjutnya, yaitu union. Kita buat sebuah project baru dengan nama union. Maaf, sudah ada ya. Kita buat dengan nama yang lain, union. Kemudian kita pastikan di empty project, kemudian finish. Nah, selanjutnya kita jadikan dia sebagai startup project, kemudian kita masukkan dia file program.jpp dengan nama yang sama, yaitu union. Nah, kemudian di sini union itu adalah struktur di mana disimpan dalam alamat memori yang sama. Struktur yang variabel-variabelnya struktur dengan variabel-variabel yang disimpan dalam alamat memori yang sama. Nah, kita coba kembali ke struktur, kemudian kita tampilkan alamatnya ya. Kode alamat penyimpanan dari struktur dengan tanda n data mahasiswa dot name, kemudian kita endline dan kita tampilkan yang nama kita coba eksekusi ya. Kita terlebih dulu kita set struktur sebagai startup project, kita coba jalankan. Kita masukkan 490.120.68 Sukipah. Nah, di sini NIM itu disimpan dengan alat seperti di samping seperti ini, belakangnya 30, kemudian yang di sini 34. Nah, kita coba untuk yang union. Kita buat mulai dari awal lagi, include IO stream karena kita pasti menggunakan input output. Kemudian kita masukkan using namespace std sebagai penghubung. Kemudian buat sebuah fungsi utama dengan nilai kembalian dan sistem pass sebagai jeda sistem. Nah, selanjutnya kita buat union. Nama union tersebut misalnya mahasiswa. Kemudian kita berikan variabelnya misalnya sama ya. Di sini in name, kemudian karakter nama dengan panjang 25. Kemudian kita masukkan name, kemudian kita simpan dalam variabel. Maaf, di sini belum digunakan unionnya. Masukkan dalam variabel mahasiswa data mahasiswa misalnya. Di sini data mahasiswa dot name untuk mengakses, untuk memberikan nilai. Kemudian nama kita akses dia variabel nama.
kemudian kita coba tampilkan NIM. Sini kita perlu menambahkan, masukkan NIM-nya. NIM berarti data mahasiswa.nim. Kemudian begitu juga dengan nama, kita berikan inline, nama di inline. Nah, kita coba tampilkan dia alamat penyimpanannya. Alamat NIM, alamat nama. Kita berikan tanda untuk mengakses alamat memori dari variabel tersebut. Sebelumnya kita jadikan dulu union sebagai startup project, kemudian kita run. Nah, di sini kita masukkan 490 10.268 dengan nama Sukaipah. Nah, di sini sebelumnya struktur kan belakangnya 30 dan 34 ya, berbeda. Nah, untuk union ini alamat memorinya itu disimpan di alamat memori yang sama, seperti itu. Jadi ini dan nama berada pada alamat memori yang sama, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat project baru, kita masuk ke tipe data yang lain. Di sini kita masuk ke enumerasi. Kita pastikan empty project. Nah, kemudian kita klik finish. Selanjutnya di sini kita buat dia sebagai startup project. Kemudian kita masukkan file program dengan ekstensi .jpp dengan nama yang sama, yaitu enumerasi. Nah, enumerasi ini merupakan sebuah tipe data dengan elemen-elemen. Enumerasi merupakan tipe data dengan elemen-elemen yang menyatakan dengan urutan tertentu. Dengan urutan tertentu, dimana biasanya di sini menyatakan beberapa kemungkinan. Biasanya menyatakan beberapa kemungkinan. Nah, misalnya di sini kita langsung saja pada membuat program. Kita include IOStream sebagai library untuk input output, kemudian using namespace std sebagai penghubung antara compiler dengan library. Kemudian di sini kita buat fungsi utama dengan return 0 dan system pause seperti biasanya. Nah, di sini kita buat enum deklarasi ya. Deklarasi enum, enumerasi enum, kemudian nama dari itu misalnya hari seminggu. Nah, di sini kita masukkan dia misalnya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita buat sebuah variabel, misalnya di sini dengan nama hari seminggu. Hari seminggu variabelnya misalnya hari 1 dan hari 2. Nah, hari 1 kita isi dengan Senin, kemudian hari 2 kita isi dengan Jumat. Nah, kita coba untuk mengoperasikan 2 hari ini ya. Jumat. Kita coba untuk mengoperasikan 2 hari ini.
kita selisihkan. Nah, di sini misalnya hari 2 dikurangi hari 1. Nah, di sini kita coba eksekusi. Nah, di sini selisih hari 2 dikurangi hari 1 adalah 4. Dimana di sini berarti antara Jumat ke hari Selasa itu ada 4 hari, jeda 4 hari, seperti itu. Nah, ini bagaimana pengaplikasiannya? Nah, minggu ini dianggap sebagai 0, kemudian 1 dia merupakan urutannya ya, 2, kemudian 3, 4, dan 5, selanjutnya 6, seperti itu. Nah, dan kemudian ketika dia dimasukkan di sini, dia sebagai anggota, seperti itu. Jadi dia tidak dalam bentuk 1, 2, 3 seperti itu, tapi isinya adalah Senin, Selasa, Rabu, seperti itu. Nah, dia sudah bisa dioperasikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke topik selanjutnya, yaitu tipe dev. Kita buat satu buah project baru dengan nama tipe dev. Next, kita pastikan dia empty project, kemudian finish. Nah, kita buat dia sebagai startup project, kemudian kita masukkan dia file program dengan ekstensi CPP tipe dev. Nah, tipe dev ini biasanya adalah aliasing, digunakan sebagai aliasing dari tipe lama menjadi tipe yang baru, aliasing dari tipe data, sebuah tipe data. Misalnya di sini tipe dev adalah aliasing tipe data. Nah, di sini kita buat kita masukkan dia library, kemudian using namespace std sebagai pengenal antara compiler dan library, kemudian in main fungsi utama, return 0, dan system pause. Nah, kemudian di sini misalnya kita tipe dev integer adalah misalnya string seperti itu. Nah, maka di sini dia string data, kemudian data sama dengan 1. Nah, jadi string di sini adalah aliasing dari integer. Sehingga di sini pembacaannya adalah tipe dev itu mengaliasing tipe data integer menjadi string. Nah, kemudian string di sini dikenali sebagai data seperti itu. String di sini dikenali sebagai integer, di mana variabel yang dikelola itu adalah data seperti itu. Nah, di sini misalnya kita coba untuk menampilkan, kita eksekusi. Nah, di sini tidak ada error ya, string dikenali karena dia diberikan tipe dev. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke topik selanjutnya, itu adalah bitfield. Kita buat project baru dengan nama bitfield. Next, kita pastikan dia empty project, kemudian finish. Selanjutnya di sini kita jadikan dia sebagai startup project dan kita masukkan dia satu buah file .cpp dengan nama yang sama, yaitu bitfield. Nah, bitfield itu adalah struktur dengan elemen-elemen berupa medan bit.
adalah medan bit, dimana dia merepresentasikan nilai bit. Nah, langsung saja kita masukkan library IOStream, kemudian kita using namespace std sebagai pengenal atau penghubung, kemudian in main sebagai fungsi utama, kemudian kita return 0 dan kemudian system pause. Nah, kemudian di sini kita buat dia sebuah struktur medan bit seperti itu. Kemudian kita tampilkan dia unsigned. Nah, di sini kita masukkan dia misalnya nilai bilangan bit. Nah, di sini misalnya kita berikan dia nilai 4. Kemudian nah, dimana di sini maksudnya adalah bilangan bit ini itu dia merepresentasikan 4 medan bit. Jadi 4 medan area bits. Nah, kita buat sebuah union untuk menampung dari bit tersebut, misalnya U medan. Kemudian kita masukkan penampung, misalnya di sini char angka, kemudian di sini kita masukkan dia medan bit sebagai convert. Nah, kemudian di sini kita berikan nilai, kita deklarasikan unionnya medan sama dengan medan. Nah, di sini kita berikan nilai pada medan dot angka, misalnya di sini kita masukkan 20. Kemudian kita coba menampilkan apa yang ditampilkan pada converse. Nah, converse medan dot converse, oh ya, dot bilangan bit. Kemudian kita coba untuk eksekusi. Nah, di sini tampilannya 4. Bagaimana bisa begitu? Misalnya kita coba 16. Apa yang akan tampil? Nah, di sini yang akan tampil adalah angka 0. Nah, kita coba bagaimana bisa ya, seperti itu. Nah, di sini area bilangan bit itu dipetakan sebagai 4 area, 4 bilangan bit. Jadi nilainya adalah 0, 0, 0, dan 0. Nah, di mana bit ini maksimumnya itu adalah, ini adalah nilai minimum 00, minimum, dan nilai maksimumnya itu adalah 1, 1, 1, 1, di mana merepresentasikan nilai maksimal yaitu 15. Nah, di sini maka ketika dia bernilai 16, maka dia kembali lagi menghitung dari awal, yaitu 000. Sedangkan untuk 20, nah 20 ini berarti 15 ditambah 5. Nah, sedangkan kan di sini 16 bernilai 0, maka dia penambahannya itu dikurangi. Maka dia di sini dia bernilai 4. 15 kan dia berarti, maksudnya di sini dia berarti ditambah dengan seperti ini, maaf. Nah, dia berarti merepresentasikan 00, 01, 00. Dimana di sini nilai 17 itu adalah 1, kemudian nilai 18,
Ini 16 ini merepresentasikan 0 ya. Kemudian 18 itu adalah 2, 19 itu adalah 3, dan 20 itu adalah 4. Seperti itu. Nah, demikian tutorial yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.